Apakah pengumuman sudah dikirim? Pengumuman sudah disampaikan. Ada tabib yang bersedia. Dalam 3 hari, utusan Ba akan tiba. Bagaimana caranya? Jika mereka tahu Kaisar Lingzhou pingsan setahun, mereka akan menyerang. Kami kehilangan pemimpin. Kami pasti akan terkalahkan. Saya tidak mampu. Pimpinan, mungkin keluarga Xiao bisa menemukan solusi. Iya, keluarga Xiao akan undang Dokter Xiao. Tidak ada perubahan. Jika ini hasil leluhur saya, minum ini pasti kebal racun dan abadi. Keluarga lain bikin ramuan, kami bikin susu. Saya gagal bikin susu. Ayah butuh waktu lama untuk 1 tetes susu. Tetapi bagaimana dengan saya? Dalam 1 jam, saya sudah membuat 1 botol. Tapi tidak berguna sama sekali. Masih terlalu buruk. Malu pada nenek moyang. Sahabat tua, susu Anda hari ini, laki-laki gagal memurnikannya. Tidak bernilai, cuma buat siram tanaman. Kamu itu bodoh banget. Susu yang kamu hasilkan luar biasa. Lebih berharga daripada apapun. Kamu sudah mencapai tahap tinggi. Minum susu ini cuma bakal sia-sia buatmu. Ya ampun. Apa iya? Bertemu dengan ahli medis hebat. Dokter, Haitrus, tidak bisa hubungan. Belum pernah merasakan keseimbangan dalam tubuh. Mohon bantu sembuhkan. Keluarga saya sakit aneh selama 1 tahun. Tolong bantu sembuhkan. Hormon maskulin tinggi, dada kecil, botak. Tolong dokter datang sembuhkan. Apu. Aku bukan dokter handal, aku cuma petugas prasusu. Fokus pada susu berkualitas tinggi, tidak bisa menangani penyakit rumit. Kandungan, dokter aja. Setahun belum sadar, siapkan saja urusan belakang. Kamu nggak ada harapan lagi. Dokter hebat tiap hari buat susu ini. Susu ini hebat. Astaga! Syukur, hype berakhir. Sekarang aku bisa coba. Rasanya jadi pria. Ini sungguh hebat. Ya ampun, aku kembali feminin. Gak ada waktu, cek dulu hasilnya ke permaisuri. Ada yang terima tugas? Siapa? Dia pewaris Xiao, dokter terbaik Lingzhou, Xiao Xing. Hasilnya bagus. Dokter Xiao, sembuhkan permaisuri. Susuku gak bagus, gak bisa dapat duit. Kapan ia bisa dapat 100 juta? Nikahi King King. King King, kamu nakal banget. Pacarmu tahu. Aku pikir dia dari keluarga dokter terbaik. Pasti kaya dan ahli medis. Ternyata dia tak paham obat-obatan. Cuma buruh prasusu, dia nggak pantas sentuh aku. Tenang aja.
Kami pakai nama Xiao Yan untuk tantangan kerajaan. Gagal sembuhin, ya, pasti mati. Aku tak sabar menunggu dia mati. Liu Qingqing dan Zhang Yuntian. Kalian berdua sedang apa? Kamu gila apa? Tidak terlihat apa yang kami lakukan. Liu Qingqing, kamu kenapa begitu padaku? Setiap hari bikin susu. Aku cuma pengen hasilkan susu terbaik, jualin buat dapat duit, biar kamu hidup enak. Aku udah kasih banyak. Kamu gimana? Kamu aja nggak mau pegang tanganku. Malah mesra sama dia. Sadari aja kenyataannya. Kamu cuma buru prasusu jelek. Sehari-hari cuma pegang sapi lu aja. Dapat apa dari itu? Lu bau susu, pengen nikahin aku. Mimpian aja. Aku miskin, jadi aku harus malu. Lu cuma buruh prasusu. Keluarga Zhangku keluarga besar di Lingzhou, bebas masuk istana. Kenapa aku harus malu? Itu rezeki lu. Lagian, Qingqing harta dari surga. Hal yang dimiliki oleh dia. Dia lebih wangi, Mas Chang. Brengsek banget. Dia seumur hidup nggak bakal nemuin ini. Lu cupu, cewek datang sendiri aja gagal. Aku jaga Qingqing buat lu. 3 tahun. Cepat-cepat terima kasih padaku. Benar. Seperti pasangan dewa. Pergilah. Berangkatlah. Langsung pergi. Berangkat sekarang. Sekarang juga. Ini akan jadi rumahku. Rumah asal Xiao. Kapan ini jadi milikmu? Kami gunakan namamu untuk pengumuman. Baiklah, kita ungkapkan. Gagal sembuhkan penyakit mereka. Hanya ada jalan mati. Selamatkan nyawa kalian. Aku harus kabur. Tidak bisa. Dokter Xiao yang luar biasa. Dia adalah Dokter Xiao. Dokter Xiao yang luar biasa. Ikutlah dengan kami. Aku bukan dokter, aku hanya petugas prasusu. Mereka berdua yang mengambil tantangan, tangkap mereka berdua. Dokter Xiao, jangan tolak lagi. Hanya Anda yang mampu menyembuhkannya. Saya? Lepaskan saya hanya memerah susu. Tidak bisa menyelamatkan nyawa. Benar. Diminta menyembuhkan, malah jadi pernikahan. Siapa di dalam? Permaisuri. Permaisuri! Orang yang harus kamu selamatkan tepatnya adalah permaisuri. Hari ini menyelamatkan permaisuri. Xiao Yan hanya sibuk dengan susunya sepanjang hari. Dia tidak tahu kedokteran. Jika gagal menyembuhkan permaisuri, pasti akan mati. Kita harus memujinya dulu lalu menuduhnya sebagai dokter yang tidak kompeten. Biarkan darahnya tumpah di Ling Xiao He. Bagaimana keadaan permaisuri? Tuan Gubernur, tolong ampuni nyawaku. Penyakit permaisuri. Belum pernah dengar hal ini. Melihat sesuatu yang belum pernah terlihat, tidak tahu harus mulai dari mana. Ampuni saya. Dokter yang tidak cakap, kamu sudah melihat keadaan permaisuri. Jika gagal menyembuhkan, ini hukumanmu. Oke, aku bisa menyembuhkan permaisuri, nikahi dia hari ini. Jika tidak, kamu akan menjadi unut seumur hidup. Itulah, mundur. Keluarga Xiao keturunan tunggal. Jangan berhenti di sini karena aku segera berlutut memohon ampun. Tuan besar, bukan dokter hebat, kemampuanku cuma dasar. Tak bisa menyelamatkan permaisuri. Ampuni hidupku. Dokter Xiao, jangan pura-pura rendah hati. Semua tahu keluarga Xiao, dokter terhebat di Lingzhou. Dulu Tuan Xiao sembuhkan penyakit kaisar dengan 1 ramuan. Jangan pura-pura, tunjukkan kehebatanmu. Langsung saja, tunjukkan keahlianmu. Betul juga. Dulu di Lingzhou, Tuan Xiao, Hua Tuo kembali lahir. Tetapi ilmunya hilang sampai generasi cucu. Dokter Xiao, sembuhkan permaisuri, Anda akan jadi suami istana. Tuan besar, ini bukan pengumuman dari saya. Bukan dokter hebat, mereka jahat. Menggunakan namaku untuk menjebakku. Putuskan dengan bijak. Dokter Xiao, kenapa Anda masih pura-pura rendah hati? Jika Tuan Besar percaya pada Anda, bagian bawah Anda tidak akan terselamatkan lagi. Jika pria kehilangan hal ini, seperti mati, hentikan akting, tunjukkan kehebatanmu. Tunjukkan kehebatanmu, Dokter Xiao.
Tidak ada pilihan, harus maju. Namun aku mendengar permaisuri berusia 20 tahun. Layak melihat sekilas meski mati. Benar kan? Memang begitu, bukan? Benar kan? Benar bukan? Ini salah. Kenapa jadi seperti ini? Begini. Kenapa permaisuri tiba-tiba jadi ibu tua usia 70-an? Apakah kamu ingin aku menikahi nenek tua? Apa bedanya dengan pemaluan? Luo Xing, kamu benar-benar berani. Permaisuri naik tahta muda, kini usia 20-an. Kamu berani bilang dia nenek tua? Jangan-jangan kamu ingin mati. Dokter bodoh. Xiao Shenyi hanya terkenal palsu, pura-pura membuka dekret. Melambatkan penyembuhan, pengkhianatan raja. Mohon agar pimpinan matikan Xiao Yan. Jagalah kehebatan permaisuri. Gagal lihat usia permaisuri, penipu. Matilah karena pengkhianatan. Mom, Saya katakan itu salah. Mahayana tingkat ahli pertama Lingzhou. Mustahil dia melukai saya. Baiklah, saya tahu betul bahwa kekuatan dalam saya sangat terbatas. Pengawas bikin masalah bunuh saya. Tapi sekarang, harus berlagak meski ragu. Batuk. Lelaki baik bicara, tidak pakai tangan, melukai pengawas tanpa sengaja. Jangan terlalu dipermasalahkan. Kekuatan Xiao Shenyi luar biasa. Keterampilan medisnya tak tertandingi. Selalu menolak dengan sopan karena merasa belum saatnya. Saatnya mengungkapkan kebenaran. Dokter Xiao yang akan aku ungkapkan semua. Dalam 3 hari, Duta Ba akan datang. Jika mereka tahu, ini adalah masa kritis bagi kelangsungan Lingzhou jika permaisuri telah tidak sadarkan diri selama setahun. Saya mohon kepada Anda, selamatkan permaisuri. Jenis ini, Yuhi terbang keluar. Xiang Yi, selamatkan dia. Hebat. Xiao Yan tidak hanya menipu raja. Xiao Yan hampir musnahkan bangsa. Tambah tuduhan pengkhianat agar ia mati lebih cepat. Benar. Luo Xing punya keterampilan tapi tolak sembuhkan permaisuri. Tentu menyembunyikan intrik besar. Kamu pengkhianat, Ba. Membuang waktu penyembuhan, lebih baik bunuh dia. Agar Lingzhou selamat dari bencana. Benar, bunuh dia. Omong kosong. Aku bukan mata-mata negara, Ba. Bukan mata-mata, Ba. Gunakan kemampuanmu sembuhkan permaisuri. Melihat kesungguhanmu, aku setuju untuk menyembuhkan permaisuri. Tidak ada pilihan lain. Meski ragu, harus tetap maju. Lindungi saya, nenek moyang Xiao, saya satu-satunya keturunan. Oh, ya benar. Ambil buku medis Xiao dan lihat. Belajar cepat sebelum meskipun persiapannya terburu-buru, hasilnya tetap bisa bagus. Menangkap bulan dari laut. Orang yang memanjakan bisa beri kehangatan dalam hal sepele. Langkah pertama, bangun hubungan dengan sapi susu. Buku ini jelek dan tak berguna. Gambar erotis. Ahli sering punya kebiasaan aneh sebelum bertindak. Xiao Shenyi akan mulai jadi dokter. Ada harapan bagi permaisuri. Kekurangan air membuat tubuh permaisuri cepat tua, tersedot ke dalam koma. Cepat tahu penyebab penyakit. Benar-benar seorang tabib hebat. Dia cuma pemerah susu. Mustahil dia tahu soal obat-obatan. Cuma kebetulan benar, seperti kucing nemuin tikus. Oh, jadi memang begitu. Tidak bisa minum. Aku nggak punya solusi juga. Izin pulang dulu ya. Iya. Gak nyangka ketemu cepat. Kalau Xiao emang tabib hebat, pasti bisa membuat permaisuri minum, padahal banyak tabib gagal. Kamu cuma penipu, bisa bikin permaisuri minum. Luo Hang, nyawamu hari ini ada di sini aja. Kalau nggak bisa minum air, aku bisa apa? Nggak bisa minum air. Minum susu aja boleh. Aku bawa susu.
Siapa tahu dari mana asal susu yang kalian bawa ini, Pak Pengawas. Dia mencemarkan permaisuri, bunuh dia segera. Ini bukan soal washing. Kenapa sesuatu sederhana bisa selamatkan permaisuri? Jangan anggap permaisuri remeh. Dia bukan anak kecil. Kamu hanya main-main dengan kami. Xiao Yan, selamatkan permaisuri jadi pahlawan Ling Zhou, tapi jika gagal, hari ini kamu harus mati di sini. Saya tidak ada cara lain. Asaza. Apa bedanya ini dengan memberi makan mulut ke mulut? Penjahat, kamu menghina permaisuri. Kepala pengawal, bunuh dia. Kamu mencemarkan permaisuri. Permaisuri tak bisa dihina. Matilah. Aku terlalu bodoh. Aku salah percaya pada susumu dan melakukan tindakan yang sangat melanggar norma. Ayo, bunuh dia. Jangan dulu. Berikan aku 3 detik dari sini sampai pintu. Sekitar 50 meter. 3 detik cukup lari 50 meter. Masih pura-pura. Bunuh dia. 3, Serang dia. 2, 1. Feng Qin tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Pasti susu ajaib Xiao Yan yang bekerja. Astaga! Kenapa bisa begini? Benarkah susuku yang bekerja ini? Ini, bagaimana mungkin? Aku bukan ayah atau kakekku. Pasti hanya kebetulan saja. Ini mustahil. Tuan Kepala Pengawal, alasan Feng Qin memancarkan cahaya emas. Permaisuri sendiri sembuh. Tak ada hubungan dengan Xiao Yan. Betul juga. Xiao Yan ini hanyalah orang goblok. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Apalagi susunya bisa memilih. Dokter Xiao Yang terang, kamu luar biasa. Bisa selamatkan nyonya besar. Hanya ada. Kamu ini lucu banget. Seperti yang kuduga. Aku ini sampah total. Susu jadi sia-sia. Luo Xing. Kemana? Nyawamu milikku. Kamu harus tinggal di sini. Tuan Pengawas, dia cuma orang brengsek yang mau mempermainkan permaisuri. Dia nekat banget. Tolong tindak, Pak Pengawas. Bunuh dia. Luo Xing, sembuhkan nyonya besar atau aku bunuhmu. Susuku udah habis. Kenapa kamu suruhin hal yang gak masuk akal? Aku kehausan banget. Nyonya besar bilang dia haus. Cepetan berhenti. Pak Pengawas, cepet tangkap dokter tolol ini biar nggak ngejorokin permaisuri lagi. Luar biasa sekali kamu. Luo Xing, gimana mungkin nyonya besar bisa dihina kamu berkali-kali? Cepat bunuh diri dan minta maaf. Semua diam. Luo Xing, aku beri kesempatan terakhir. Gak logis banget. Kalau gitu aku coba lagi. Kamu harus usaha maksimal. Nyawaku ada di tanganmu. Gagal. Begini pasti tumpah. Susunya udah gak banyak. Kalau sampai tumpah, semuanya habis. Xiao Yan terus melanjutkan, tapi kaisar wanita tanpa respons. Alasan apa lagi? Panggil bantuan. Tangkap orang munafik itu. Apakah aku benar-benar salah memilih? Astaga, ini kaisar wanita sungguhan. Begitu haus. Apa yang terjadi? Pasti Xiao Yan pakai trik biar kaisar wanita merespon. Kaisar bereaksi. Ini sungguh tak terbayangkan. Cobaan kedua. Selamat datang, yang mulia hiduplah selamanya. Hiduplah selamanya. Luar biasa, yang mulia akhirnya bangun juga. Tak disangka, kenapa Xiao Yan yang jelek itu justru beruntung. Hebat sekali. Nggak sangka juga, Xiao Yan berhasil selamatkan kaisar wanita. Gagal lagi. Beraninya kamu, siapa kau? Berani sekali menghinaku. Bukan gitu. Kamu ini kenapa bisa begitu? Tadi kan kamu yang tekan kepala aku terus cium up. Sekarang kamu sadar, malah salahkan aku.
Nggak adil banget tuh. Luoxing, jelas kamu dong. Jangan menghina permaisuri atau menyebarkan fitnah. Sepertinya permaisuri benar-benar lupa apa yang terjadi tadi. Cocok dengan rencanaku, ya. Permaisuri bunuh dia. Liu Qingqing, kamu berbohong dan ingin aku mati. Pelanggaran ini layak hukuman mati. Yang mulia, Xiao tidak menghina Anda. Xiao menyelamatkan Anda dan sekarang menjadi pasangan Anda. Ternyata di dunia ini, tidak semua orang jahat seperti Liu Qingqing. Jadi, memang begitu ya? Salah paham tentangnya. Sungguh nyari saja. Aku hampir mati karena wanita ini. Bibirku bengkak karena diciumnya. Karena permaisuri sudah bangun, aku duluan pulang ya. Xiao Tabib, Anda sudah suami kaisar, tidak bisa pergi. Menurut saya, bangkitnya permaisuri sepenuhnya hanyalah kebetulan. Ramuan ini tak berpengaruh. Mustahil ada hasil luar biasa. Aku pergi. Selamat tinggal selamanya. Berhenti! Xiao Yan, aku sebagai permaisuri tidak akan pernah melanggar janji. Suami kaisar di bawah satu, di atas banyak. Benarkah kamu ingin aku jadi suami kaisar? Apakah permaisuri jatuh cinta padaku? Terpesona oleh ciumanku. Dr. Xiao jadi suami kaisar, melindungi kaisar perempuan. Selamat menemukan suaminya. Selamat, suami terpilih. Menjadi suami kaisar tidak masalah kan? Lagi pula, kaisar perempuan sudah sadar, jadi aku tidak perlu Tidak ada yang tahu aku imut, Tuan Ningning. Tuan Ming, lihatlah, itu Xiao Yan, hanya penipu jalanan. Nyonya Nini, dia tidak pantas untuk status muliamu. Xiao Yan hanyalah anak kecil yang imut. Bagaimana dia bisa menikahi seseorang yang sangat mulia seperti Anda? Diam, Dr. Xiao menyelamatkan kaisar. Menjadi suami kaisar adalah fakta. Hormati dia. Pukul wajahmu sendiri. Ambil bulu rubahku. Kenakan rubahku. Lobo. Datanglah. Seret mereka keluar. Yang mulia kaisar perempuan. Yang mulia selidiki. Ini salah. Enak sekali. Aku deklarasikan sekarang. Langsung adakan pernikahan. Kamu. Apa? Astaga. Permaisuri ganti baju cepat, berarti saya. Setiap hari minta dia pakai baju baru. Permaisuri dan suaminya cocok sekali. Selamat menikah, semoga bahagia dan harmonis. Selamat menikah, bahagia harmonis. Aku tidak terima permaisuri memihak Luoxing. Xiao Yan jadi suami permaisuri, pasti akan balas kami. Di Lingzhou, kami sudah tidak ada tempat. Kita bisa gabung dengan negara Ba. Gabung Ba, rebut Lingzhou dan bunuh Luoxing, pasti mudah. Ayo pergi. Kaisar meninggal, permaisuri koma setahun. Pasukan siap mengitari Lingzhou. Bertemu permaisuri besok, beri perintah kapan saja. Dalam 1 jam, saya bisa menundukkan seluruh pasukan. Setuju. Rahasiakan pertemuan. Saya hadir sendiri. Hari ini, kamu duta 8 negara. Bertemu ayah dengan identitas ini, aku jadi pengikutmu. Jika momen yang tepat tiba, kita akan bekerja sama. Selesaikan dia. Semua sudah disiapkan. Tapi, kita membutuhkan alasan yang kuat untuk menghindari fitnah. Pak Basan, kami menyatakan loyalitas. Mulai hari ini, kami gabung 8 negara. Kami akan bantu Anda. Serbu Lingzhou. Kalau begitu. Suami sang permaisuri, Ling. Dia cuma buruh prasusu yang tak paham obat-obatan. Permaisuri Yeling malah memuja dia sebagai dokter surgawi. Pak Basan, cari orang sakit sulit dengan daya negara. Kemudian, serahkan pada Ling, langsung pergi. Dia sama sekali tidak kalau dia gagal. Kita punya alasan untuk bertindak. Kami punya alasan menyerang Lingzhou. Kalian yakin dia tak mengerti kedokteran? Dia nggak paham kedokteran. Aku taruh nyawa untuk ini. Betul. Kami rela taruh nyawa untuk ini. Dia juga sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia pasti tidak tahu apa-apa soal kedokteran.
Malam pertama dengan permaisuri bikin gak sabar. Kamu permaisuri, apakah kita terlalu cepat melakukan ini hari ini? Kamu tiba-tiba menciumku, bikin jantungku deg-degan. Waktunya masuk kamar. Suka makan. Sayang, Sayang, coba kejar aku. Sayang. Kamu lagi ngapain? kenapa kamu gak dengar aku? Jangan datang ke sini. Sayang, aku pegang kamu sekarang. Ternyata kamu brengsek. Aku bakal bunuh kamu. Maaf, tadi nggak sengaja. Aku cuma... Kamu gagal bedain impian sama realitas, kan? Biar aku yang jelaskan. Aku biarkan kamu jadi suamiku hanya untuk memenuhi janji itu. Kalau nggak bantu aku jaga Ling Zhou, aku hukum kamu sekarang. Lindungi Ling Ho. Maksudnya apa? Aku sudah mendapat informasi. Saat aku pingsan selama 1 tahun, pasukan negara Ba sudah mengitari Ling Zhou. Siap serang Ling Zhou, terutama besok. Pasti bakal bikin aku repot buat alasan serang Ling Zhou. Lalu kamu, sebagai suamiku, kamu harus bantu aku jaga Ling Zhou. Aku bakal hukum kamu jadi penjaga istana seumur hidup. Saya bantu Anda jaga Ling Zhou. Tapi saya cuma buru prasusu. Gimana bisa jaga Ling Zhou? Kalau gitu, posisi suami ini, saya nggak pengen jadi lagi. Menurutmu cocok nggak? Gimana pendapatmu? Saya rasa oke. Oh, aku hukummu sekarang. Tolong jangan. Luo Xing, kalau kamu masih pengen jadi pria normal, kamu harus setuju sama permintaanku. Ini perintah resmi. Ya ampun. Besok aku lihat situasi. Kalau gagal, aku kabur. Kaisar pergi beristirahat. Lukisan erotis klasik Tiongkok. Kamu mau ngapain? Asaga. Nggak nyangka di dalam kamar seheboh itu. Pasti Xiao dokter gak ada duanya. Permaisuri malam ini. Pasti udah capek banget. Malunya kemana-mana. Wah. Ya. Cukup sudah. Tempat tidur bisa ambruk gara-gara kamu. Laka, aku nggak peduli. Ini soal harga diri cowok. Minimal masih setengah jam lagi. Kalau perlu, aku bakal kasih kamu 1 tempat tidur lagi. Utusan Bahadir. Utusan Basan. Hormat pada permaisuri. Keduanya lari ke kerajaan Bah. Basan datang dengan permintaan sulit. Semoga permaisuri membantu. Bebas bicara saja. Apa yang bisa aku lakukan, pasti akan aku bantu. Hanya suami kaisar yang mampu menyelesaikan ini. Ba ingin gunakan Xiaoyan. Serangan terhadap Ling Zhou. Anggota keluarga Basan sakit. Nyawa terancam, tapi dokter Ba tak bisa apa-apa. Tuan Difu terkenal ahli kedokteran. Masalah kecil ini bukan apa-apa untuk Tuan Difu. Jika Tuan Difu sembuhkan keluarga Basan, Basan berterima kasih. Aku sangat berterima kasih. Bukannya tidak mungkin. Kenapa selalu aku yang ditargetkan? Apakah kalian tidak bisa memilih orang lain untuk direcoki? Luo Xing, walaupun kamu imut, tetap saja kamu imut kali ini juga. Tidak bisa selamatkan Nyonya Besar. Lihat kamu. Maut sudah menanti tanpa keraguan. Menurutmu bagaimana? Sangat panas. Orang bilang aku ahli obat, tapi kemampuanku biasa saja. Bebaskan aku. Aku mau minta ampun. Aku cuma orang biasa yang cuma tahu cara memerah susu dan bikin produknya. Tuan Difu, kamu terlalu rendah di Ling Zhou. Semua tahu kamu penyembuh hebat. Berhenti bicara. Kenapa kalian selalu ada di... Luo Xing, hidupmu hari ini tergantung pada keselamatan Ling Zhou. Tuan Difu, aku nggak percaya dokter yang kemarin menyembuhkan Nyonya Besar. Kamu kehilangan kemampuan menyembuhkan.
Kamu menolak hormat kepada negara Ba kami. Tuan Difu, kamu tidak hormat pada Ba. Ataukah suamimu ingin memicu perselisihan antara Ling Zhou dan negara Ba? Tujuannya adalah menciptakan masalah. Kenapa dia menolak permintaan Anda? Luo Xing, kenapa kamu begini? Kamu sering bersikap buruk kepada aku dan Yun Tian. Namun kali ini, keluarga utama dari Basya sedang sakit. Sebagai suamiku, jangan abaikan ini. Saya tidak bisa menyembuhkan keluargamu karena kemampuan saya sungguh tidak punya keahlian untuk membantu Anda. Suamiku, jangan rendah diri. Keahlian medis Anda tak tertandingi. Tunjukkan pada Duta Ba. Tunjukkan kekuatan Ling Zhou kita. Anda harus menyembuhkan. Lindungi Ling Zhou kami. Tanggung jawab saja. Bantu penyembuhan keluarga Duta. Cukup lakukan yang terbaik. Jika gagal, konsekuensinya kamu tahu. Kamu tahu akibatnya. Konsekuensinya kamu sudah tahu. Xiao Tabib, kamu pasti bisa. Kakak, bisakah kamu diam sebentar? Aku hampir gila karena omonganmu. Anak. Ibu mau melahirkan. Kakak saya Basui sedang sulit melahirkan. Dokter Ba mengatakan ibu dan bayi dalam bahaya. Saya percaya pada keahlianmu, Difu, bisa menyelamatkan kakak. Apakah ibu dan bayi akan baik-baik saja? Tuan Basyaan. Ketiga individu ini, mereka semua berasal. Pilihan pertama untuk penyakit fatal. Menderita TB, hanya batuk tanpa gejala lain. Yang kedua, penyakit langka, muntah darah. Yang ketiga, kehamilan berisiko tinggi. Tidak ada. Baiklah, luar biasa. Situasi genting dua nyawa. Kita harus meminta bantuan Dokter Difu agar ibu dan bayi selamat. Jika hal itu tidak bisa dicapai, jangan salahkan Ba. Serang Ling Zhou. Lingku, hari ini pasti akan menjadi milik negara Ba. Permintaan dari negara Ba ini pasti dipilih dengan cermat. Luo Xing, cari cara apapun. Jangan biarkan Ling Zhou jatuh. Bantu lahirkan bayi. Yakin Difu akan melindungi ibu. Ibu dan anaknya aman. Aku, ini, lahirkan. Mau melahirkan? Langsung ke kebidanan. Kenapa ke sini? Aku cuma laki-laki, aku nggak tahu cara membantu melahirkan, kan? Dokter Dipu, sangat ahli dalam bidang kedokter lebih unggul daripada orang-orang lemah di negara Ba. Jangan menolak lagi. Ayo cepat mulai. Dokter ini, jangan pura-pura merendah. Yuk, mulai sekarang. Pa, aku. Luo Xing, suatu hari keberuntunganmu akan habis. Peringatanmu besok tahun depan. Duta Besar, tenanglah. Dokter Difu kami hebat. Kalau dia bertindak, dalam waktu 10 menit, ibu dan anak pasti aman. Hanya 10 menit. Mana dokter bisa melahirkan dalam 10 menit? Hah? Aku nggak tahu medis, apalagi bantu melahirkan. Suamiku, demi Ling Zhou dan demi dirimu, cepatlah. Sesuai dengan garpu. Jangan takut ya. Lakukan seperti yang aku lakukan. 1, 2, 3. Tarik napas. Buang napas. Beginilah aku. Di sinetron, cara bantu melahirkan begitu. Ini. Tali bisa terbelit di leher. Makanya bayi ini nggak bisa lahir. Para dewa pun nggak bisa selamatkan ini. Apa tali pusat melilit leher? Itu omong kosong belaka. Kakakku paling cantik di Ba. Wanita terbaik. Jadi anaknya. Pasti yang paling beruntung. Masih cari alasan. Aku bunuh kamu sekarang. Berhenti mencari alasan. Ibu dan bayi harus selamat. Ini merupakan sebuah perintah. Kondisinya tak bisa diselamatkan. Sakit sekali. Anakku, perutku begitu sakit. Saat seorang wanita melahirkan, seperti diambang hidup dan mati. Kami dengar reputasimu, kami datang minta tolong. Ternyata kamu cuek sama kami. Luo Xing,
Kamu pasti sengaja. Melawan perintah permaisuri, dosamu hukuman mati. Dosa ini layak dihukum. Luo Xing, kamu anggap kami rendahan. Kamu tolak menyembuhkan kakakku. Jika ini sikap Lingzhou pada Ba, kalian mengecewakan kami. Jangan salahkan kami bertindak. Butuh waktu untuk sembuh. Belum lagi penyakit yang begitu rumit, Luo Xing. Cobalah lebih keras. Luo Xing, titipkan harapan Lingzhou padamu. Jangan pernah membuatku kecewa. Kalian benar-benar keras kepala. Aku tidak tahu harus bagaimana. Perhatikan ini. Ibu yang melahirkan sangat lelah, kita harus memberinya energi tambahan. Mengembalikan kekuatan. Yang ada hanyalah susu. Tidak ada pilihan lain. Hanya bisa memberi susu. Lah, kamu sudah gila. Mana ada dokter yang bilang harus memberi susu pada ibu yang melahirkan? Tali pusat membungkus leher. Katanya kasih susu buat ibu melahirkan, ternyata kamu cuma pura-pura. Lahang, apakah kamu memperlakukan kami seperti anak kecil? Sebelumnya kamu merendahkan kakakku, sekarang malah memberinya susu aneh ini. Apakah kamu ingin menghina kakakku dan menghina negara Ba kami? Kalau kamu begitu, jangan harap kami baik. Kalau begitu, jangan marah jika kami kasar. Pikiran yang sempit. Susu kaisar luar biasa. Minum 1 teguk tenaga bertambah, 2 teguk panjang umur, 3 teguk kuat. Susu ini membuat ibu melahirkan dalam 5 menit. Susu yang luar biasa. Apakah itu bermula kemarin di antara tidurku? Menyantap cairan manis itu. Baru tahu itu susu. Mampu menyelamatkanku. Mungkin saja dapat membantu seorang ibu yang... Yang mulia pengawas. Kalau mau berbohong, buatlah alasan yang lebih masuk akal. Seorang pemerah susu tua, bagaimana bisa membuat susu luar biasa? Jangan jadi bahan tertawaan. Kalian 2 pengkhianat Lingzhou. Cukup diam. Kalian tidak pantas bicara di sini. Persalinan tinggal 5 menit. Kenapa panik? Permaisuri sangat mencintai suaminya. Sangat disukai kalau yang kamu cintai. Jika suamimu gagal, aku minta. Jadikan Basan sebagai selirku. Apa pendapatmu? Aku hormati kau, tapi kau hina aku. Apa masalahnya? Aku akan ungkapkan segalanya. Kalau suamimu gagal menyembuhkan kakakku, besok yang duduk di tahtamu akan menjadi raja negara Ba. Mencari masalah. Kamu berani melibatkan istriku. Kamu menantang kamu terang-terangan menghina, disangka Luo Xing melindungiku. Di negara Ba, wanita hanyalah milik pria. Gagal selamatkan kakakku, gagal lindungi istri. Kamu tidak pantas disebut laki-laki, lebih baik jadi anjing saja. Jadilah seorang pria. Bukan pria sejati. Kok menjadi anjing? Kalau aku menyelamatkannya, bagaimana? Maka pasukan Ba akan mundur dari Lingzhou. Hormati kaisar, bayar pajak. Setuju. Saya percaya suami kaisar gagal menyelamatkan jadi selirmu. Ayah, kakek, leluhur Xiao, tolong beri kekuatan agar susu ini menyelamatkan nyawa. Kamu ini. Tali pusat sudah terlepas. Bayi ini suka susu buatan saya. Ini berhasil. Teruskan, semangat, kamu pasti bisa. Aku yakin kamu bisa. Setiap rumah kehilangan 2 nyawa. Aku tak akan biarkanmu menyelamatkannya. Aku tak akan melewatkan kesempatan merebut Lingzhou. Kau. Ayo sadar, Permaisuri Lingzhou. Seperti yang kalian katakan. Apakah bisa menyelamatkannya? Tidak ada yang memenuhi janji keselamatan. Suamimu sengaja karena tak memenuhi janji. Kami akan menyerang dan hancurkan Lingzhou. Aku tahu dari awal, bodohnya dia bikin aku salah harap. Dia bukan dokter hebat seperti yang dikira, cuma lucu-lucu aja. Nah, si lucu ini akhirnya bakal celaka. Yang benar, Pak Utusan, kata Anda tepat sekali. Suami permaisuri tak penuhi janji, Lingzhou harus bayar. Luo Fim, karena kamu sendiri, Lingzhou hancur lebur. Sekarang kamu musuh besar Lingzhou. Kamu masih ingatkan janji semalam. Kok bisa gini? Tali pusarnya udah lepas. Bukannya wajahnya udah baik, kok tiba-tiba meninggal?
Jangan buru-buru menyimpulkan. Cukup satu teguk bisa sembuhin masalah wanita, atau bikin orang tua muda lagi. Susu menyelamatkan permaisuri. Aku yakin susu ini bakal bawa dia balik dari jurang mati. Iya, nyelamatin permaisuri dan ibu hamil juga. Susuku mungkin sudah berhasil. Obat yang saya buat hari ini sudah habis. Orang mati harus menyelamatkan dirinya sendiri. Selamatkan dirimu sendiri. Luo Sang, jangan anggap kami bodoh dengan omong kosong tentang orang mati menyelamatkan diri. Kau sengaja membuang-buang waktu. Menghalangi Dewa Basan. Menunda waktu sudah tidak ada gunanya. Kerajaan Basya bertindak. Siapkan istrimu untuk menjadi selirku. Bantuan dari negara tetangga akan sampai di Lingzhou dalam 10 menit. Luo Xing bertahan 10 menit lagi. Basan, jangan terlalu sombong. Ingat, kita masih di Lingxiao Hall. 1. Apa maksudmu tentang orang mati menyelamatkan dirinya? Obat saya sudah habis, jadi saya perlu meminjam sedikit dari ibu itu. Pinjamkan sedikit saja. Akan dikembalikan. Kamu. Benar. Kamu berani mencemarkan kakakku. Kamu bukan tabib yang hebat. Ini adalah tantangan langsung dan sangat provokatif. Tidak, mengabaikan kerajaan mengabaikan. Dia bukan hanya jahat. Dari awal, dia sudah tidak tahu malu dan sering berbuat seenaknya. Ketika saya lengah, dia meraih tanganku. Saat menyelamatkan permaisuri, buku jatuh dari tasnya. Ada gambar di dalamnya, padahal kosong. Otakmu hanya dipenuhi oleh pikiran kotor, tidak ada kemampuan atau ilmu apapun. Dia menyimpan barangku. Dia menyimpan pakaianku. Dan bagaimana jika begitu? Mana ada orang hebat yang gak punya hobi kecil? Lagi pula, dia mengoleksi pakaianmu karena tak mengerti dirimu. Sekarang, meski kamu telanjang di depannya, dia gak akan lihat kamu sekalipun. Tindakan suami permaisuri melawan aturan demi menyelamatkan orang. Percayalah, bukan utusan dari Ba juga ingin kakaknya selamat. Benar, tapi hari ini, kakakku harus hidup. Kalau tidak, seluruh Lingzhou akan menjadi korban penguburan untuknya. Permaisuri, ya permaisuri. Racun di jarumku tak terjangkau Lingzhou. Tak ada penawar racun ini. Kematian Ba Shui adalah kontribusi bagi Ba. Semua cara sudah dicoba. Kali ini harus berhasil. Harapkan Tuhan melindungi. Tidak ada reaksi. Permaisuri Lingzhou langsung turun dari tahta sebelum terlambat. Berikan tahta kepada Raja Ba. Melihat Lingzhou hancur. Lu Xing, apa yang kau tunggu? Cepat berlutut dan minta ampun. Luo Xing, kamu mencabut belasan buluku. Aku akan mencabut bulu 80 bulu. Tabib Ba tak bisa menyelamatkannya. Lingzhou kecil tak mungkin menyelamatkannya. Meskipun kalian menunda-nunda, tak ada yang bisa berubah. Negaramu akan hancur. Nasib Lingzhou sudah habis, tidak ada yang bisa mengubahnya. Siapa yang tidak bisa mengubah nasib? Benarkah? Apa surga hancurkan Lingzhou? Negara kecil Ba, kalian dari Ba berani berbicara sombong? Apa hak dokter kalian? Keterampilan suami permaisuri bisa menghidupkan orang mati. Aku sayang ayah. Ternyata berhasil. Teknik pembuatan susu saya memang semakin baik. Kekiam, mustahil. Racun saya adalah racun mematikan yang tak ada obatnya. Orangnya biasa saja. Obat peradangan. Kamu sangat beruntung. Keluarga Xiaomu pasti sangat beruntung hingga menghasilkan seseorang seperti kamu. Orang tak berguna. Bisa selamatkan orang mati. Nasibmu sungguh kuat. Tuhan langit tidak mau mengambilmu. Tuan, betapa hebatnya Anda. Saya semakin kagum pada Anda. Saya tidak terlalu hebat, cuma beruntung. Bantuan segera tiba. Ba akan bertindak. Berlutut memohon. Permintaanmu sudah dipenuhi. Sekarang apa yang ingin kau katakan? Benar, ada permintaan. Agar kakak dan bayinya aman. Meski kakak saya sudah diselamatkan. Keponakan saya, Suamiku hebat, mampu menyelamatkan kakakmu. Bawa kakakmu dari maut. Keponakanmu pasti lahir dengan selamat.
lanjutkan persalinan. Teruskan. Saya akan menemani Anda berusaha sekuat tenaga. Memberikan yang terbaik. Melakukan dengan sepenuh hati. Suamiku tersayang. Akhirnya berhasil melahirkan. Saat ini sekarang aku merasakan jadi ibu. Ibu dan anak aman. Si lucu luhang ini nggak nyangka bakal seberuntung ini dan sukses menolong bayinya. Kenapa si manis ini selalu aman dari bahaya? Basyan, sekarang kamu mau ngomong apa lagi? Kalian kan bilang dia sampah. Sekarang gimana tuh? Kasih penjelasan dong. Tuan Basyan, jangan khawatir dulu. Kami emang nggak tahu apa-apa. Jadi jangan marahin kami dong. Pasti Luohang, brengsek itu pakai tipu daya biar rencana kita gagal. Aku gak peduli dia pakai cara apa. Sekarang aku yakin karena ibu dan anaknya aman, artinya dia bukan cuma orang. Mungkin dia juga seorang ahli. Beraninya kalian bohongin kita. Oh, aku sudah bilang kenapa Duta Ba mengancam tanpa alasan. Karena kalian menciptakan intrik. Gimana nih? Gak nyangka kan? Nasib aku keras. Kalian nyoba curang malah rugi sendiri. Manfaatkan Basyan. Saat yang tepat buat ngajarin mereka sopan. Basyan. Aku kasih tahu ya, sebenarnya mereka itu mata-mata kita yang dikirim ke negeri kalian. Kalian semua tertipu. Astaga, aku akan menghabisi kalian. Bodoh, nggak mungkin. Cukup sudah, jangan pukul lagi. Pak Guru. Lari lagi kalau bisa. Jangan percaya omongan Xiaoyan. Kami setia pada Ba. Sayang. Untuk menang, kalahkan pemimpin musuh terlebih dahulu. Aku mengerti prinsip ini. Tidak mungkin. Siapa sangka Raja Ba datang secara langsung. Hari ini, Ba akan mengambil alih seluruh Lingzhou. Raja Ba, kamu berani sekali menggunakan kedok pertemuan untuk membunuh ratu. Berani berteriak, aku bisa bunuh ratu sekarang. Selesaikan ratu sekarang. Kamu. Tenanglah dulu, Raja Ba. Membunuh ratu tak berguna. Garis keturunanmu tak bisa lanjut, hanya memberi keuntungan kepada orang lain. Apa maksud perkataanmu ini? Karena kita sama-sama laki-laki. Kamu punya penyakit rahasia. Tak bisa suami istri. Bicara lebih keras, tidak ada yang tak bisa aku katakan. Ini benar-benar rahasia. Disuruh bicara, bicaralah. Tak bisa ucapkan, tapi coba. Tak bisa, katakan tidak. Kalau diminta bicara, langsung saja. Kamu punya penyakit rahasia. Impoten, impoten, impoten. Jangan ngawur. Kalau menurutmu salah, terserah. Yang kesal bukan aku. Ini soal penerus tahta saya. Beritahu yang sebenarnya. Jika ini berhasil menyembuhkanku, pasti akan ada pewaris tahta. Bukankah jadi ramah? Setelah sembuh, aku bunuh Yili. Tanpa hasil, aku bunuh kalian semua. Apa menunggu? Sebentar saja. Kau benar. Kalau aku sembuhkanmu, apakah kau lepaskan permaisuri? Kalau aku gagal, aku siap mati bersama. Bagaimana, Luoxing? Kenapa repot begini? Permaisuri, jangan khawatir. Suami istri takdir sama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku benar-benar mengagumi permaisuri. Xiao Yan mencintaimu. Yang mulia, jangan ragu-ragu lagi. Dia cuma ingin menyelamatkan permaisuri. Cukup sudah. Pertimbanganku sendiri. Katakan, aku setuju. Jawab jujur, apakah kamu hanya tidur dengan wanita? Benar. Ketika kamu bersama wanita, tidak pernah berhasil. Coba dengar, coba pria. Serius? Kamu benar-benar berani suruhku tidur dengan pria. Kamu benar-benar gila. Sangat bodoh. Apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Kamu lebih bodoh lagi. Orang-orang dari negara Ba kami adalah pria perkasa. Penghinaan pada raja. Jangan tunda-tunda. Segera bunuh permaisuri Lingzhou. Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Tenang dulu. Kamu tidak bisa dengan wanita. Coba rasakan hubungan dengan laki-laki. Ada orang seperti itu di Lingzhou. Ada istilah khusus untuk hal ini, yaitu kesukaan putus lengan. Tutup mulutmu. Apakah kamu tahu apa artinya? Yang dimaksud adalah, dua laki-laki bisa bersama tanpa kebutuhan wanita. Dua laki-laki juga bisa bahagia bersama. Luoxing, kamu terlalu jahat. Sangat menggemaskan. Xiao Yan, kamu benar-benar bodoh. Kamu menghina Raja Delapan. Kali ini, kamu pasti mati. Iran tidak akan memaafkanmu. Kenapa kalian takut? Mengharap Kaisar mati. Menurut saya, ada alasan logis di balik saran Kaisar. Apa logika yang dia miliki? Dia cuma lulusan S. Logika bodohnya apa? Yuntian benar.
Sejak kenal saya, sikapnya tak pernah berubah. Dia hanya memerah susu sepanjang hari, tak bisa membaca. Sekarang dia cuma cari-cari alasan saja. Nona, dia hina utusan begitu. Bunuh saja dia segera. Minta maaf, Dr. Xiao. Sang ahli ungkapkan kebenaran. Jangan main-main. Xiao Shu, jangan canda lagi. Ungkapkan kebenaran. Nyawamu lebih penting. Oke, meski jarang, tapi kondisi kamu masih ada kemungkinannya. Kalau gitu, kenapa nggak segera? Cepat bilang. Cepat omong, Sing Lu. Cepat bicara, biar aku dengar. Ngomong apa saja, kamu tetap mati. Kamu nggak bisa tidur sama wanita karena punya dua sistem reproduksi. Laki-laki dan perempuan dalam satu tubuh. Hermaprodite, dia laki-laki atau perempuan? Bukan laki-laki. Apa? Kamu berani bilang aku monster nggak jelas? Salah si wanita. Kamu percaya nggak? Aku bakal bunuh permaisuri. Xiaoyan ini jelas adalah seorang pria sejati yang sangat gak kamu hina dia sampai kayak nyuruhin muka dia di tanah. Nggak usah ngehina aku. Aku bunuh permaisuri. Terus aku bakal bunuh kamu. Aku kamu. Apa lo punya itu kecil kayak tunas mentimun? Lo mau ngomong apa? Ngomong saja, jangan ditutupi. Lo kan suruh aku nyerahin dengan keras. Ngomong keras aja, pasti bisa. Lo juga bisa teriakin. Ini kan lo suruh aku ngomong, jangan nyesal. Lo kayak tunas mentimun. Lo salah, aku cuma bisikin. Malah lo suruh aku nyerah keras. Ngomong aja males. Lo percaya nggak? Aku bakal bunuh permaisuri, lalu lo bunuh aku aja. Aku bilang sama lo, sakit lo cuma aku yang bisa obati. Kalau lo bunuh aku nggak bakal obat lo. Sebesar apa tunas mentimun? Belum pernah lihat. Tunas mentimun, aku udah makan banyak. Enak juga. Kalau ini tumbuh di tubuh pria, bentuknya seperti apa? Kamu punya dua sistem reproduksi, salah satunya adalah milik pria. Belum sempurna, makanya begitu. Apakah ini bisa diobati? Kalau begitu cepat sembuhkan, minumlah ramuan ini. Apa? Aku pria sejati, kenapa harus minum ini? Aku nggak mau minum. Jangan sombong. Susu Divan tak bisa dibeli dengan uang apapun. Aku sudah tawarkan obat, tapi kamu tolak. Kesempatan ini tidak akan datang lagi. Aku sudah minum, kok di bawah belum ada reaksinya. Tenang saja. 3, 2, 1. Raba bagian bawahmu ada reaksi. Jangan, sudah membesar. Ukuran bisa disesuaikan. Kenapa aku bohong? Panjang, lebar, keras bisa dipesan. Mau seberapa panjang? 18. 18 terlalu kecil. Menurutku 25 lebih pas. Ini terlalu berlebihan, kan? Gak mungkin nerima segitu. Kamu masih polos dan belum paham arti sebenarnya, beda dengan Yuntian kami. 25. Kalau keluar, saya selalu siap. Inilah cara mengetahui kekuatan sejati seorang pria. Yang mulia, jangan percaya kata-kata tak masuk akal Xiaoyan. Ini benar-benar mustahil. Yang terpenting sekarang, segera hadapi ancaman ini. Jika tidak bisa, pakai nilai tengah. 23. Baiklah, bisa. Menurutmu, apa yang harus kulakukan sekarang? Minumlah lagi sedikit. Apakah kamu masih... Ayo lihat dulu. Baiklah, sepertinya... Maka aku akan melakukan... Minumlah lagi sedikit. Astaga. Mengapa tidak ada efek? Apa maksudnya? Apakah aku belum cukup minum? Aku minum lebih. Wah, seperti itu. Lihat kamu. Minum semua, tinggal sedikit. Nanti punya banyak anak. Kerajaan abadi. Bagaimana? Tidak mengecewakan leluhur. Jangan sampai. Jangan. Yang penting itu aku. Jangan pelit. Aku bukan seperti itu. Bukannya. Aku minum semua. Bagaimana? Astaga, ini terlalu besar. Cepetan suruh dia berhenti. Ini bisa membunuh. Terlalu besar, hentikan sekarang. Cepat, nanti bisa mati. Kamu, keren banget ya. Jangan lihat hal-hal tak pantas. Ini. Bisa dikembalikan lagi. Dokter Xiao yang hebat. Tidak boleh. Ya ampun, Tuan Difu, saya sungguh. Aku sangat berterima kasih.
Menurutku, keahlian medis di Lingzhou itu luar biasa. Seperti ini, aku mau berlutut. Mulai sekarang, negara Ba adalah milik kalian. Saya harus kembali. Musim semi tiba, saya bayar pajak. Kalau Raja Ba menyerah, berarti tidak ada peperangan. Bagaimana dengan kita? Sebelum kalian pergi, Raja Ba, aku ingin minta tolong, biarkan dua pengkhianat ini di sini. Maafkan kami, Raja Ba. Kami sudah jadi rakyat Ba. Jangan tinggalkan kami. Raja Ba, kami sudah milikmu. Kalau kau tinggalkan kami di sini, kami pasti mati. Saya mengakui. Dulu, saya punya niat buruk. Sekarang, saya sepenuhnya loyal pada permaisuri Lingzhou. Kalian bisa hianat sekarang, besok melawan negara Ba. Jadi, kalian dua pengkhianat. Tinggallah di sini. Ah, iya. Martenmu ini bulunya rontok. Oh, Ayo pergi. jangan pergi. Luo Xing, dulu semuanya salahku. Ampuni aku kali ini. Jangan biarkan aku tetap di sini. Aku janji tidak akan pernah muncul lagi di depanmu. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Betul, Xiaoyan, asal kamu mau memaafkan kami berjanji tidak akan muncul lagi di depan. Sekarang kalian berdua tahu minta ampun, tapi tadi saat ingin membunuhku, kalian sama sekali tidak punya belas kasih. Tahan pengkhianat dan masukkan penjara. Tidak. Jangan, Luo Xing. Selesai. Ayo pergi, Luo Xing. Jangan tarik aku. Suami kekaisaran, kamu berhasil hari ini. Ada yang kamu inginkan. Tidak mau jadi suami lagi, aku pulang. Sikapku buruk sebelumnya. Dia ingin pergi. Biarkan dia sesuai keinginannya. Aku akan sabar. Sesuai keinginanmu. Xiao Yan sudah pergi. Inilah kesempatanku mengejarnya. Permaisuri, aku lelah belakangan ini. Kamu sudah sadar, urusan negara Ba selesai. Aku butuh cuti. Aduh. Sehari penuh ini ada masalah apa saja ya? Akhirnya pulang juga. Rumah tetap lebih nyaman. Luo Xing, bukakan pintu. Ini aku, Lele. Nih, kakak. Kamu datang lagi mau apa? Gak bakal kasih aku istirahat. Luo Xing, aku suka kamu. Kamu bukan lagi suami permaisuri. Boleh aku dekati? Serius atau iseng? Dulu aku selalu mengikuti Liu Qingqing. Tiba-tiba ada cewek datang tengah malam curhat cinta padaku. Astaga, jadi beginilah rasanya ketika dipuja. Pasti asyik banget ya. Luo Xing, aku sungguh-sungguh suka kamu. Jadilah milikmu. Meski sebentar, itu kehormatan bagiku. Aku, Kaisar Luo Xing, akan mengganti malam pertamamu. Oi, di sini. Kamu. Kalau begitu pasangan ini. Kalian berdua pengen aku, gimana aku harus pilih ya? Permaisuri memutuskan. Kamu putuskan saja di depan Xiaoyan, aku dan kamu. Cuma dua cewek biasa aja, siapa yang bakal bareng Luo Xing duluan bukan urusan Kaisar. Telah selesai makan. Bagaimana kalau mainkan suit, pemenangnya dapat hak power. Rasanya sampai ke gigi. Permaisuri terbaik dari 3. Ini tidak adil. Coba lagi yuk. Tadi aku telat, aku lihat kamu pakai kertas dulu, jadi giliran ini tidak masuk. Coba lagi dari awal. Tadi bukan aku yang telat. Bagaimana kalau kita seri dan coba lagi? Seru banget. Kalau terus begitu, matahari bisa terbit duluan. Sudah selesai belum? Kalau iya, barengan atau langsung cabut? Setuju. Barengan. Iya, Ina. Kulit kalian lebih putih. Kulit kalian halus. Mandi harian dengan rempah-rempah. Supaya kulit halus, lembut, dan berkilau. Minuman istimewa dari luar negeri. Pil wawangian. Dengan perawatan rutin. Tidak pernah terputus. Oh, aku mengerti sekarang. Pantas permaisuri Lingzhou.
Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang ini. Jangan bicara serius. Kondisi manajer cukup baik. Tak bisa dibandingkan dengan permaisuri. Kulit tak sebaik permaisuri setelah bertarung. Bekas luka di bahu dan lengan. Pasti bikin gak nyaman ya. Mungkin. Aku pulang saja. Jangan pergi sekarang. Kenapa harus takut? Meski kulitmu nggak seputih permaisuri, tapi sudah bagus banget. Ini warna kulit sehat, enak dipandang. Aku malah nggak merasa takut sama bekas lukamu. Malah bikin orang kasihan. Lebih baik kamu tetap di sini, bekas lukamu. Semua demi keamanan Ling Zhou. Kalau Xiaoyan menjauhi, aku akan bunuh dia. Nggak ada niat tolak, aku malah kasihan sama kamu. Mungkin. Kita mulai aja yuk. Perjalanan ke Ling Zhou benar-benar tidak sia. Kunjungan ke Ling Zhou tak sia-sia. Perjalanan ini ya, bukan hanya memperbaiki penyakit saya. Mulai sekarang, saya dapat melakukan hubungan suami istri. Negara Ba memastikan kelangsungan generasi. Datang ke Ling Zhou juga sangat baik. Saya memutuskan besok pulang ke kerajaan Ba. Yang mulia, tidak boleh tunduk pada Ling Zhou. Tak bisa kembali ke Ba begitu saja. Apakah Anda lupa? Kami datang untuk mencari dalih menyerang Ling Zhou. Bukankah tidak ada alasan? Ling Zhou bagus, medis hebat. Masih sangat cemerlang. Untuk apa menyerang Ling Zhou? Yang mulia, kamu pasti tahu situasi di Ba, kan? Sering gempa dan tsunami di sana. Pangan tergantung dagang. Jika negara lain berhenti memberi makanan, bisa membahayakan Ba. Kami adalah negara kecil, pulau kecil. Sumber daya terbatas. Ba lebih baik dari katamu. Bukankah itu tidak berharga? Nah, negara kita Ba adalah sebuah pulau kecil. Namun, kita berada di dekat laut. Hasil laut kita sangat melimpah. Bahan makanan kita dapat diekspor ke seluruh dunia. Fan, hanya dengan mengekspor hasil laut, kita tidak bisa menjaga rakyat Ba. Namun, Ling Zhou, daerah yang luas dengan kekayaan yang besar. Asalkan kita bisa menguasai Ling Zhou, masyarakat Ba tidak akan hidup cemas lagi. Hoku, Dasan, kekayaan Ling Zhou begitu banyak. Energi kita begitu besar. Negara Ba sudah kacau balau. Renungkanlah. Kalau nggak bisa menang, ya udah jangan lanjutin. Pandangan saya, lebih baik menyerah sejak awal. Kalau tak menang, hentikan. Sejarah mencatat banyak prestasi, banyak pergantian pemerintahan. Semua itu diperoleh dengan perjuangan terakhir. Saya sudah bulat tekad. Negara Ba kita, tunduklah pada Ling Zhou. 150 tahun lalu, kerajaan Ba merebut sebagian Ling Zhou. Kamu tidak bisa melupakan sejarah mulia ini, kan? Jangan kehilangan semangat karena kesembuhanmu. Sudah cukup, Basan. Keputusanku sudah bulat. Basan, aku selalu hormat padamu seperti ayah. Namun jangan lupa, raja ini, aku adalah raja kerajaan Ba. Jangan gunakan kasihku untuk menantangku sebagai raja. Yang mulia, keluarga Basan setia kepada Yang Mulia sejak dulu. Setia kepada kerajaan Ba. Saran sulit tapi bermanfaat, aku sampaikan, agar Yang Mulia merevisi keputusan. Ini demi kerajaan Ba. Yang Mulia. Basan, kami tidak mampu mengalahkan Ling Zhou. Kerajaan Ba dalam kondisi yang tidak mampu melanjutkan perang. Hal ini, aku tidak setuju. Aku tidak setuju, tidak bisa mengorbankan rakyat Ba. Menukar harapan besar yang tak menentu. Yang Mulia. Kami dari Basan. Keluarga kami setia pada raja dan bangsa. Agar Yang Mulia menduduki tahta, meninggal dalam pertempuran. Saudaraku dari Basan. Untuk Anda juga. Meninggal dalam pertempuran di Ling Zhou. Semua ini. Saya ingat semuanya. Anda tidak mendengar nasihat. Saya harus membunuh Anda. Mengambil alih tahta Anda. Saya akan membunuh Anda dan merebut tahta. Untuk
Basan, kamu gila. Berani membunuhku, raja ini. Kamu pengkhianat, Bah. Saya kalah karena situasi ini. Kepala saya siap Anda ambil. Silakan ambil dengan bebas. Saya dari Basan, bukan tipe orang yang tidak bisa menang. Hari ini saya membunuhmu. Ya! Cukuplah. Keluargamu setia. Karena kematianmu demi negara Ba pada hari ini. Aku tidak membunuhmu, tapi mencopotmu dari jabatan. Kamu akan dikembalikan ke negara Ba. Segera pergi. Aku tidak mau melihatmu. Yang mulia. Penjara tidak layak untuk manusia. Bau sekali. Tikus. Penuh dengan kecoa. Tidak cocok untuk ditempati manusia. Namun kami cukup beruntung. Berkat Tuhan, kami berhasil kabur. Hal ini, tekad kuat pasti berhasil. Orang itu menggunakan sendok. Selama 3 tahun dia menggali hingga terbentuk jalan keluar. Orang itu berhasil keluar. Aku sangat lapar. 3 kali makan di penjara. Mantu berjamur dan bubur yang buruk tanpa beras. Aku yang menemukannya duluan. Aku lapar sekali. Kasih padaku. Jelas aku yang melihatnya lebih dulu. Lepaskan tanganku. Kalau bukan aku menggoda penjaga, kamu nggak punya waktu ambil kunci. Jasa ini semuanya milikku. Aku lihat tadi kamu menggoda penjaga. Penjaga kasih 2 mantu. Kamu ambil semua. Nggak bagi aku sama sekali. Aku tidak ambil apa-apa. What? Mau aku kelaparan? Lepas. Kasih aku. Mantu mana? Xiang Yuntian, ada apa denganmu? Kamu rebut mantu terakhir gara-gara kamu. Udah habis, biarkan aku makan apa sekarang. Aku diminta makan apa? Aku harus makan apa? Bodoh kalau bukan gara-gara kamu. Gara-gara mantu, aku jadi kayak gini. Xiang Yuntian, gara-gara kamu nggak bisa apa-apa. Kalau kamu bisa membunuh Xiaoyan, aku nggak bakal ke penjara. Aku nyesel. Seharusnya aku nyerahin kamu biar nggak ada masalah lagi. Jangan mikir aku hidup enak. Gara-gara kamu, aku nggak bisa makan makanan hangat. Ini nggak bakal berhasil. Kita berdua seharusnya melepaskan segalanya. Kita harus bersatu melawan musuh. Terlalu lapar. Saat ini kita harus himpun semua tenaga. Menghabisi. Closing. Aku dari Bashi bercita-cita tinggi. Gagal membujuk raja dan merebut tahta. Mengecewakan nenek moyang. Aku belum mewujudkan mimpi-mimpimu. Gagal menyerang Lingzhou, malu menghadapi rakyat Bashan. Kalian pada hari ini bunuh diri meminta maaf. Tuan Duta, jangan lakukan ini. Jangan putus asa. Bukankah kalian di penjara di Lingzhou? Kalian di sini bagaimana? Karena takdir kami belum habis, Tuan Duta. Anda tidak pantas mati. Merekalah yang harus mati. Kalau kita mati, jangan biarkan Xiaoyan dan Permaisuri menang. Jangan menyerah. Aku juga berpikir begitu. Permaisuri mati, kita tak bisa membunuhnya. Ada apa solusinya? Aku punya rencana. Permaisuri dan pengawal suka losing. Insting wanita mengatakan, 2 wanita suka 1 pria. Maka celah di antara mereka berdua akan ada tanda-tanda. Saya akan pergi dan menyulap Xiaoyan, Tuan Utusan. Kamu dan Yuntian, pastikan mereka datang ke kamar Xiaoyan. Begitu mereka melihat saya bermesraan dengan Xiaoyan, mereka pasti marah. Jika mereka marah, ketika mereka lengah, itulah saatnya kita bertindak. Metode ini bisa dilakukan sekarang. Tidak ada pilihan lain, ayo langsung rencanakan dan bertindak secepatnya. Permaisuri, air mandinya sudah siap. Anda bisa berendam sekarang. Campuran Pailan, Suye, dan White Sea siap. Zelan, Imu rumput, herbal, 30 gram, baik untuk energi dan kecantikan. Aku akan pergi. Air mandi sudah siap. Dengan bahan len, terkenal baik untuk tubuh. Aku harus mencoba. Belum boleh pergi. Air yang sudah kamu persiapkan, bukan ini air buat mandi. Kok malah nahan aku? Apa kamu nggak puas dan pengen ulang? Ayo. Permaisuri mandi lebih dulu.
Astaga. Kapan giliranku tiba? Tunggu aku selesai mandi, baru masuk. Lingzhou, dua wanita terkuat. Wanita bertubuh tinggi. Kuat bahkan saat mandi, aku suka. Pinggang dan punggungku pegal. Aku merasa sudah sampai di puncak kehidupanku. Dua wanita cantik bak Dewi, aku bisa punya keduanya. Beruntung sekali. Saudara Luo, istirahatlah. Kami pulang karena permaisuri sibuk. Hatiku benar-benar remuk dan... tolong jangan pergi. Coba lagi nanti, sekarang istirahat. Aku dan Grand Administrator tidak buru-buru. Di masa depan, Ada banyak waktu. malam bahagia bersama. Siapa sangka, Luo Xing sampai sini. Para leluhur Xiao, aku berusaha untuk generasi berikutnya. Betapa kerasnya aku berusaha. Sudah bukan yang dulu, cuma suka satu orang. Luo Xing dulu tidak berguna. Semua sudah pergi. Siapa datang sekarang? Liu Qingqing harusnya di penjara. Kok bisa keluar? Bisikan sedikit. Tolong lebih pelan, ya. Aku keluar sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan, aku harus pulang. Jangan bicara seenaknya. Cepat keluar dari rumahku. Tidak mungkin kamu mau bunuh aku karena ini. Kamu baik-baik saja. Sudah, cepat keluar dari rumahku. Insing, kamu pikir aku sebodoh itu sampai percaya omong kosong kamu? Kamu jujur kan? Kamu pikir aku sebodoh itu untuk percaya pada omong kosongmu? Buruan keluar, kalau nggak aku panggil bantuan. Kamu nggak rindu aku ya? Kamu nggak mau mandi sama aku ya? Jangan deket-deket, jauhin aku. Jangan ngomong seenaknya. Han Hen, jangan deket-deket, jauhin aku. Ngeles-ngelis apaan? Bagian mana tubuh kamu yang belum pernah aku lihat? Malu ya? Jangan ngomong seenaknya. Kita aja jarang pegangan tangan, nggak ada apa-apa kok. Kamu ngecek aku diam-diam. Iya. Nggak peduli kamu lihat atau enggak. Pintunya di sana, buruan keluar. Kita udah nggak ada apa-apa lagi. Lynching. Coba lihat, apa ini? Aku tidak mau lihat. Mau lihat, lihat aja. Liu Qingqing, kalau nggak pergi sekarang, aku bakal kirim kamu ke penjara. Anggur ini adalah Enverhong yang kita sembunyikan di bawah pohon besar waktu kita baru kenal. Kalau anggur ini dikeluarkan lagi, itu artinya kamu harus nikahi aku. Ngomong apa aja nggak bakal berguna. Di istana Ling Xiao, kamu nyerahin cara bunuh aku. Kalau aku gak hoki, aku udah mati. Kamu pura-pura apa? Aku gak pura-pura. Salahku sendiri, aku terima rayuan manis Zhang Yuntian. Terlalu polos, gak seharusnya percaya dia. Tahu sekarang gak punya hak minta ampun darimu. Aku pengen minum Enverhong sama kamu. Maaf, aku salah sama kamu. Ya lu, Permaisuri Lingzhou. Serahkan nyawamu. Gonongba, ngapain kamu berani coba-coba bunuh aku? Siapa yang suruh kamu? Dia itu Xing Luo. Kamu bohongin aku. Xiaoyan gak mungkin terlibat. Kenapa harus Xiaoyan? Tolong, kamu sedang berbohong. Semua ini gara-gara rencana yang kamu dan dalangmu buat. Tidak mungkin itu Xiaoyan. Aku benar-benar jujur. Xiaoyan mengirimku. Jari-jari telah terputus. Kemarin Xiaoyan bersamaku, mustahil dia punya waktu untuk mengirimmu. Semua ini benar. Ini bagian dari strategi Xiaoyan. Pura-pura berantem di depan kalian. Untuk fokus pada Xiaoyan. Agar kalian mencintainya. Kalian jatuh cinta padanya. Itu mustahil. Kamu pasti bohong. Aku tidak berbohong. Xiaoyan ingin kalian mencintainya. Mendapatkan segalanya dari kalian. Tujuannya adalah membantu Liu Qingqing. Menjadi kaisar perempuan Lingzhou. Liu Qingqing tidak suka Xiaoyan. Aku juga wanita. Aku tahu setelah Xiaoyan dikhianati.
Bahkan lebih mustahil. Biarkan dia duduk di tempatku. Kaisar Lingzhou, kenapa tidak melihatnya? Semua ini direncanakan mereka berdua. Kalau aksi mereka jelek, bagaimana mungkin kalian terjebak? Tidak, pasti kamu bohong. Xiaoyan dikhianati, bagaimana mungkin kerjasama? Kenapa kami percaya padamu? Sebenarnya kalian tahu, Luo Xing hanya pacar kecil Liu Qingqing. Dia akan melakukan apapun demi Liu Qingqing. Dia menulis buku cinta untuknya. Aku tak percaya. Omong kosongmu. Apakah ucapanmu itu benar? Permaisuri, ada saksi. Kalau kalian tak percaya, panggil saja Zhang Yuntian. Sejam yang lalu, Zhang Yuntian kabur dari penjara. Ada apa ini? Siapa di luar? Cepat masuk. Yang mulia Permaisuri, saya ingin melapor. Ada yang ingin jatuhkan Anda, Grand Steward rebut tahta. Jelaskan semua. Bashi bilang kamu saksi. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua kata-kata Tuan Bashi benar. Sebenarnya saya mencintai Liu Qingqing. Tak menyangka saya korban rencana mereka. Liu Qingqing pura-pura sayang supaya Xiaoyan bisa mendekati kalian dan membunuh kalian. Mereka cuma memanfaatkan saya. Luo Xing pakai posisi suami kaisar bebaskan saya dan Liu Qingqing. Cuma omong kosongmu dan Bashi, kenapa kami harus percaya? Begini, Ini adalah barang bukti. Perjanjian pernikahan dengan Liu Qingqing. 2 karang di lautan. 100 batang emas. Aku telah memberikan semuanya padanya, tapi dia sama sekali tidak mau menerimanya. kalau dia nggak setuju, kenapa dia masih bersamamu? Apa arti cinta di dunia? Hanya membuat orang. Berjanjilah sampai mati. Grand Admin Kaisar. Nama dia Zhang Yuntian. Dia busuk hingga ke tulang. Namun dia benar-benar mencintai Liu Qingqing. Sangat disayangkan. Nasib tak berpihak. Dia ditipu. Ditipu masuk penjara. Celana hilang semuanya. Melakukannya untuk menipu kalian. Bulan lalu, kami seharusnya sudah menikah bulan lalu. Dia mengambil surat nikah, tapi dia tolak dengan alasan menunda-nunda. Hanya memanfaatkan. Hanya kaisar wanita dalam hatinya. Bagaimana aku yakin surat nikahmu asli? Selembar kertas merah bisa dipalsukan. Bagaimana buktinya? Surat nikah bulan lalu, saya sudah kirim ke grup Wang dan grup Li. Mereka punya cadangan. Hari ini matahari terbit dari barat. Kurangi flattering yang berlebih. Aku bertanya, apakah 1 bulan lalu keluarga Zhang memberimu kontrak pernikahan? Ya, tapi aku tidak tahu alasannya. Mereka belum menikah. Zhang Yuntian minum dengan bos Li dan bersedih. Liu Qingqing menerima surat pernikahannya. Tidak akan melanjutkan pernikahan dengan. Sudah memberitahu bos Wang. Mereka tidak akan menemukan apapun. Tidak akan bisa mengetahui apa rencana kita sempurna. 2 wanita dalam cinta. Mereka kacau dan tak melihat yang mencurigakan. Xing Luo tak mungkin menipu kami. Saya juga tidak yakin. Gelang ini, gelang warisan keluarga yang kuberikan kepada Liu Qingqing untuk menunjukkan ketulusanku. Masih tetap aku. Dia sampai. Karena itu ditemukan di kamar Xiaoyan. Ini berarti apa? Liu Qingqing tidak peduli dengan hadiah dari Zhang Yuntian. Sekarang bersama Xing Luo. Saya yakin betul bahwa barang-barang Liu Qingqing masih tersimpan di kamar Xiaoyan saat ini. Liu Qingqing tentang orang penurut. Dia pasti merawat semua barang-barangnya dengan baik. Tak disangka informasi ini justru membantu. Mustahil. Xiao Xing membenci Liu Qingqing. Mengapa semua hal terkait Liu Qingqing masih ada di sana? Ini tidak mungkin, bukan? Kami awalnya berniat kabur, meninggalkan Lingzhou untuk hidup berdua saja. Tapi dia, Liu Qingqing, dia melarikan diri, lalu saya mengikutinya hingga dia berhenti di bawah pohon. Menggali anggur. Apa jenis anggur yang sedang dia gali? Dulu saya dengar dia bilang, mereka menguburkan anggur merah di bawah pohon, lalu Xiao Xing berkata padanya, anggur akan digali saat dia menikahi Liu Qingqing. Meskipun hanya suara kau digali sekarang untuk apa? Xiaoyan mengejar Liu Qingqing pasti meninggalkan jejak. Tentu saja untuk merayakan. Betul. Merayakan keberhasilannya memikat Anda dan Grand Steward. Mempermainkan 2 wanita paling kuat di Lingzhou, mereka segera akan berhasil merayakan Liu Qingqing sebagai kaisar wanita. Terlalu seenaknya. Berani mencemooh saya, kaisar wanita. Apa kamu pikir saya tak berdaya? Steward besar tak pernah ditipu seburuk ini. Kaisar wanita.
Sekarang sudah terlanjur begitu, tidak ada yang bisa saya sembunyikan. Saya punya hal lain untuk ungkapkan. Aku akan mengaku padamu. Aku akan memberitahunya. Luo Xing pernah mendatangi saya, melakukan pembunuhan terhadap permaisuri. Awalnya, sebagai warga negara Ba, saya tak mau ikut campur urusan kalian. Namun, tawarannya sangat menarik. Bunuh permaisuri dan jadikan Liu Qingqing pemimpin Lingzhou. Setengah Lingzhou akan diberikan kepada Ba. Permaisuri, kamu tidak percaya? Mari ke kamar Xiaoyan sekarang. Cuma 1 gelas saja. 1 gelas saja untuk perpisahan. Bolehlah. Hebat sekali, kalau kamu minum itu, pasti mati, tidak ada harapan hidup. Anggur ini pasti diracuni. Mustahil. Mengapa curiga padaku? Kamu berkali-kali coba bunuh aku. Kamu antusias banget. Pasti ada masalah. Aku nggak bodoh soal anggur ini. Aku nggak akan minum itu. Kapan si manis ini jadi cerdas begini? Racun yang kuberi di sini adalah Heading Hong paling ganas. 1 tetes bisa bunuh, nilai juga tinggi. Racun ini didapat dengan susah payah. Kamu tidak percaya padaku, ya? Nih, aku minum biar kamu percaya. Sekarang kamu yakin kan? Liu Qingqing kabur, pasti ada yang aneh. Pasti ada kaitannya dengan Bashi. Dia pasti pakai cara apa saja supaya cepat minum, lalu melaporkan kepada permaisuri. Tingsing, akhirnya kamu kalah juga sama aku. Kamu. Kenapa kepala saya pusing banget? Kamu pikir benar aku ngasih racun di anggurnya? Faktanya, racunnya ada di bawah kukuku. Kalau aku genggam gelas, racunnya langsung masuk diam-diam. Racunnya masuk ke gelasmu. Lalu kamu gimana? Wanita brengsek, hentikan. Jangan nyalahin aku. Kenapa menghalangi orang lain? Kamu. Xiaoyu! Nona. Berani hianati aku. Xiaoyan, kamu pikiranmu ada masalah ya? Liu Qingqing cuma wanita sombong dan kejam. Kok kamu malah deket-deketan sama dia? Aku kecewa banget sama kamu. Yingxing, kami sudah setia padamu. Kenapa kamu berbuat begitu terhadapku? Apa yang aku lakukan? Bangkit dan minta maaf ada permaisuri. Ya, Tuan Putri. Secara umum, ini masalah antara kalian sendiri. Tidak tahan melihat ini. Sebagai pihak ketiga, kamu nggak pantas begini. Itu benar sekali. Sebagai ayah kaisar, berselingkuh. Tidak peduli padamu. Iya, Tuan Putri. Sudahlah, kita sudah terjebak. Ayo segera kabur. Yang Leo, kenapa dia ada di sini? Ini, apa ini? Butuh tindakan cepat. Aku sembuhkan dia, merilekskan nafasnya agar... Ini. Bagaimana ini? Syukurlah kamu sudah sadar. Segera bangkit. Kenapa kita ada di sini? Apu. Kenapa kamu cedera? Jangan tanya. Salahmu kami jadi tertangkap. Heo, luka ini kenapa bisa begini? Kamu malah tanya. Kalau bukan kamu, kami nggak tertipu. Apu. Aku nggak salah apa-apa. Jangan seenaknya nyuruh. Mau ngaku nggak sih? Kamu dan Liu Qingqing bikin masalah. Permaisuri khawatir dia ikut Bashan dan Zhang Yuntian. Mereka menemukan adegan mencurigakan. Permaisuri marah lalu menarikmu. Dia diserang tiba-tiba. Aku. Enggak, aku. Oh. Yang bikin aku mabok itu Liu Qingqing. Aku tidak pernah menyakitkan permaisuri. Liu Qingqing brengsek banget. Beruntung aku sudah kebal terhadap racun. Kalau tidak, aku sudah tertipu olehnya. Cuma omongan aja nggak cukup. Dengan omonganmu aja, kenapa aku harus percaya? Aku. Kalau aku bohong, aku jadi anjing. Biasalah, cowok suka bohong. Jangan generalisasi atau buat konflik gender. Beneran nggak bohong ya? Aku bersumpah, jika aku berbohong atau melukai permaisuri, aku pasti, aku akan dihukum langit dan mati menderita. Sangat bagus. Kamu tidak mengkhianati permaisuri. Jadi semua yang kulakukan memang layak dilakukan. Cukup, tenang saja.
Jangan terlalu marah. Ya, benar sekali. Permaisuri masih ditahan oleh musuh. Mari cepat selamatkan dia. Setuju. Segera selamatkan permaisuri. Maju. Aku tunjukkan teknik tanganku. Wah, wah. Yang mulia permaisuri, kamu bangun. Di mana cincin giok itu? Cincin giok ada di bawah meja. Silakan ambil sendiri. Buru-buru. Jangan berbohong padaku. Kalau tidak, aku akan memberimu hukuman. Syubus. Cincin giok sudah ditemukan, lalu mari bunuh permaisuri. Dia tidak berguna lagi, biarkan ia pergi dengan damai. Kami melakukan ini demi kebaikan. Perhatikan baik-baik cincin giok ini. Apakah cincin giok ini berfungsi? Kalau tidak, cuma pajangan saja. Semuanya sama saja. Ada apa ini? Jangan tipu-tipu aku. Tidak percaya padamu. Mari kita coba. Kalau mau coba, langsung aja coba. Astaga. Ya, betul. Apa keadaannya? Kenapa belum tertutup? Dasar wanita bodoh, cepat katakan. Gimana bisa begitu? Kata apa? Jangan ngomong seenaknya. Cepet bilangin aku. Di mana batu cap aslinya? Cepet kasih jade sel asli. Kalau nggak aku bunuh kamu. Aku nggak bohong sama kamu. Batu cap ini yang benar. Bukan asli. Aku hancurkan sekarang. Kalau kamu pecahin, nanti bakal nyesel. Emang asli itu. Ini asli kok, kenapa nggak bisa buat cap? Batu cap ini harus diaktifkan pakai darah. Apakah itu darah? Apa sebenarnya darah ini? Jangan pernah menipuku lagi. Jika tidak, aku bunuh kamu sekarang. Membuat tanda. Kamu pikir harus banyak seperti saat menstruasi? Tenang. Wah, nah. Kamu berani bohongin aku? Kenapa masih belum cukup? Aku tidak berbohong padamu. Gunakan darahmu. Itu tidak ada gunanya. Aku tidak bohong, darahmu tidak berguna. Darahku tidak cocok. Butuh darah siapa? Iya. Hanya darahku yang bisa aktifkan. Hanya keturunan kerajaan yang bisa gunakan. Aku akui, aku tidak pintar. Tapi aku tidak gila. Jangan tipu aku lagi. Tidak ada apapun. Bagaimana kalau mereka tidak ada? Ada ruang tersembunyi di sini. Di rumahku tidak ada ruang rahasia. Nih, dot ini, kok kamu masih simpan ya? Bukan milikku. Waktu itu beli satu dapat bonus. Nggak ada manfaatnya juga buat aku. Aku langsung simpan aja. Kamu ini. Jangan dipelototin. Aku nggak punya keluarga bagus atau bela diri. Aku bakal kasih kamu apa yang kamu mau. Tak akan biarkanmu terluka. Hier. Ini surat cinta buat siapa? Hier. Nggak ada orang tuh. Bisa lebih keras ngomongnya. Buat Liu Qingqing? Iya tuh. Masih punya surat untuk Liu Qingqing. Dulu kan aku suka dia. Impian terbesarku waktu itu cuma pengen nikahi dia. Sekarang udah beda. Surat cinta ini jadikan kenang-kenangan masa mudaku aja. Lihat sendiri. Ay. Ngarep aja sana. Ya udah. Kita cari si ratu sekarang. Di kamarmu pasti masih ada barang-barang buat Liu Qingqing tuh. Oke deh. Itu udah lama banget. Kenapa cewek-cewek suka ngitung-ngitungin hal kayak gini sih? Sekarang yang terpenting adalah menemukan permaisuri. Bukankah begitu? Ini apa sih sebenarnya? Kalau aku bilang, kamu bakal marah. Cepat ngomong, gak ya aku bunuh kamu. Cepat katakan semua. Ini baju yang aku jahit khusus buat Liu Qingqing. Uang pertama dari jual susu. Aku membeli kain, lalu menjahit sendiri untuknya. Hah? Buatan tangan? Aku robekin itu. Tolong jangan. Cinta pertama itu nggak bakal dilupakan sama cowok manapun. Anggap aja kenangan buat aku. Masih kepikiran kenangan lama? Kamu masih ingat Liu Qingqing? Nggak usah pura-pura gila dong. Jangan sampai gila. Dong.
Rumah ini dipenuhi kenangan Liu Qingqing, mending dibakar aja sekalian. Jangan! Rumah leluhur keluarga Xiao. Jangan sampai gila, dong. Yang penting sekarang cari permaisuri dulu. Kalau nggak nemu, kita semua mati. Kali ini pakai lebih banyak. Darahku bangunkan Cap Giok. Lagi pentingnya, bisa bikin sinyal keluar. Setelah Lele menyadari akan bahwa Xiaoyan menyelamatkanku. Efek khusus murahan. Pasti akan berhasil. Akhirnya selesai. Mulai sekarang Lingzhou adalah milikku. Pasukan Lingzhou di bawah perintahku. Permaisuri, kamu sudah tak berguna lagi. Sekarang, matilah. Bunuh dia. Rene, saya, Luxing di mana? Kenapa belum datang? Matilah! Astaga, keadaan buruk. Ini adalah cap kekaisaran. Tahu permaisuri di mana? Cepat ikut aku. Oh. Kamu bilang permaisuri di sini. Kenapa kosong? Pengacara hantu, keluar. Istasiku. Waspada, lelaki. Di belakang. Kalian mau melakukan apa? Sekarang dua wanitamu dalam kendali kami. Bersujudlah. Fata. Kumohon padamu, biarkan permaisuri dan Yang. Tangkap aku saja. Aku hanya orang biasa tanpa status mulia. Lo Xing, kamu adalah suami permaisuri, jangan merendahkan diri. Tanpa beban, menyenangkan. Walaupun di sekelilingmu banyak wanita, aku paham. Di hatimu, selalu hanya cinta padaku meski aku juga tidak menghargaimu. Tapi, kamu peduli pada orang lain, aku masih marah. Qingqing, hubungan kita sudah berakhir. Baiklah, kalau begitu. Yang Lily. Yeli, pilih salah satu. Tunjukkan siapa yang kamu cintai, selamatkan Lele. Pilih permaisuri, pastikan dia hidup. Kamu telah habiskan hidupmu di sisiku, segalanya selalu kudahulukan. Kamu tampak seperti bawahan, namun kuperlakukan seperti adik. Semoga kamu hidup bahagia. Lele, dengarkan aku, kamu berjuang bersamaku. Kamu telah menyelamatkanku berkali-kali. Tanpa bantumu, mustahil aku bisa sampai di sini. Prah, aku berutang hidup padamu. Kamu harus tetap hidup. Mengikutimu adalah anugerah besar. Aku tidak pernah menyesal tumbuh bersama kamu. Ini saat paling bahagia. Kamu tak berutang apapun. Xiaoyan telah menyelamatkan permaisuri. Lel, hiduplah untukku. Nikmati keindahan alam ini atas namaku. Mulai hari ini, kamu bebas. Tidak. Anda adalah pemimpin terbijak. Anda bijaksana, baik hati, dan peduli rakyat. Kepergian Anda akan menjadi kerugian besar bagi negara ini. Negara butuh Anda. Nay, Maaf, cukup sudah ocehanmu. Putuskan segera. Kalau begitu, aku akan membunuh mereka. Astaga, aku pilih. Teman sekelas, aku pilih permaisuri. Hahaha, Singhang, kamu masih setia pada permaisuri? Yakin? Wakin. Dia mendengarku dan memilih permaisuri. Meski begitu, hatiku masih terganggu. Aku bingung, apakah harus senang atau sedih. hai Lel. Oh Lel. Wajahmu manis sekali, tidak kalah dengan permaisuri. Tubuhmu juga sempurna. Sayangnya, dia benar-benar mengabaikanmu. Dia ingin kamu hilang. Pilihan terbaik, permaisuri Xiaoyan. Jangan coba-coba memecah belah kami. Aku siap mati demi keadilan ini. Betapa berani. Kalau begitu, langsung saja. Habisi dia. Tunggu. Pilihanku adalah Lele. Aha. Apa dia layak menjadi penguasa? Saat genting seperti ini, bahkan pria yang paling kamu cintai, suamimu secara nominal, dia malah memilih pelayan di sisimu. Jangan omong kosong lagi. Niatku adalah agar Lele tetap hidup. Jangan keras kepala. Permaisuri takkan tahan kesepian istana. Tak usah bicara panjang. Agar Lele hidup damai, dia memilih Lele. Tidak ada penyesalan. Tunggu. Biarkan aku pikirkan lagi. Selamatkan Lele.
Biarkan aku. Aku tidak mau. Aku takkan bertahan tanpamu. Jika kamu meninggal, aku pasti akan menyusulmu. Kenapa bicara soal mati-mati? Kalian berdua tidak perlu mati. Bangkit tanpa izin, tekuk lutut, atau mereka mati. Tekuk lutut. Alasannya apa? Aku hanya ingin menikmati pengakuan cinta mereka berdua. Diakui oleh dua wanita terhormat, sensasional. Xiaoyan, tetap keras kepala. Aku bisa bunuh kalian bertiga, meski serangan bersama. Mereka bukan lawan untukku. Hati-hati omong kosongmu. Aku sudah tahu siapa dirimu. Jangan pura-pura hebat di sini. Cepat, serang bersama. Sama-sama, bunuh dia. Luar biasa, kita semua masih hidup. Terlalu baik, Sing. Hei, jangan buru-buru dulu. Setelah aku menyelesaikan mereka bertiga, barulah kita lanjutkan. Xiaoyan, tolong ampuni aku. Semua ini karena Zhang Yuntian. Liu Qingqing dan Zhang Yuntian mendekati saya, bukan ide saya. Sang, jangan percaya. Tua itu berbohong. Ini rencananya, bukan aku. Percayalah padaku. Bukan salahku, aku tak tahu. Awalnya Zhang Yuntian. Dia memaksaku. Aku cinta kamu sepenuhnya. Wanita jijik, kenapa kamu berani memancingku? Saat itu aku tidak tahan godaan, tapi aku tidak pantas mati. Tolong kasihanilah aku. Maafkan aku lakukan apa saja. Kamu begitu rendah. Kamu pura-pura bodoh. Kamu tak tahu dia hina nama baikmu. Cukup banyak omong. Tidak ada waktu untuk ngomong. Tutup mata. Sing, aku memohon padamu. Jika kamu memaafkanku, aku akan setia sepenuhnya padamu. Ini hadiah spesial untukmu. Kenapa barang ini istimewa? Peta ini bisa memberimu kekayaan luar biasa. Pil Ningxiang menjaga pemudaanmu. Wajahmu seperti 18 tahun, hidup lebih lama. Pedangku tak ternilai. Pedang tajam membelah besi seperti lumpur. Jika begitu, aku terima semuanya. Banyak terima kasih. Luo Xing, bebaskan aku. Aku kembali ke Ba, tidak lagi ancam Ling Zhou. Jika kamu lepaskan, aku bersedia melakukan apapun, meskipun harus Xiaoyan. Aku sadar. Tolong ampuni kesalahanku. Oh, begitu ya. Sangat disayangkan. Kalian masih membuatku tidak nyaman. Lebih baik kalian mati saja. Kalian berdua. Kalian melayani satu suara. Apa pendapatmu? Saya, Sang Kaisar, saya juga menyetujui.